Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Pravastivani Mediana dengan NIM 20051204023, kelas Teknik Informatika 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Pengertian dari mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kemudian fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Server Agent atau MTA yang ada dalam server email. Port SMTP. Yang pertama ada port 25, port tanpa dienkripsi. Port 426, port SSL atau TLS, nama lainnya SMTPS. POP3. Pengertian dari POP3 sendiri adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirim dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya, dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Kemudian untuk port 110, port tanpa dienkripsi. Port 995, port SSL atau TLS, nama lainnya POP3S. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari POP3. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, kita tidak perlu terhubung ke internet apabila kita ingin membukanya kembali. Yang kedua, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. 3. Dapat membuka file attachment dengan cepat. 4. Tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox, kecuali harddisk komputer penuh. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama ada jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. 2. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada harddisk komputer. 3. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya, potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. 4. Folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Kemudian lanjut pada IMAP. IMAP atau Internet Message Access Protocol seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirim ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server.
Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Untuk portnya, port 143, port tanpa dienkripsi, port 993, port SSL atau TLS, nama lainnya IMAPS. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. 2. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. 3. Hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. 4. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat dan juga dapat memilih attachment tertentu yang ingin dibuka. Sedangkan untuk kekurangannya yang pertama yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. 3. Email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Pada dasarnya mail server memiliki dua aplikasi yaitu SMTP dan POP. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. MUA atau Mail User Agent memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi, MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirim pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email, karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email, serta mengirim balasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multipurpose Internet Mail Extension, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang ketiga, MDA, Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Cara kerja mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, serta yang kedua adalah incoming server. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Dari sender menuju user agent, menuju waiting list email, kemudian menuju MTA, kemudian user mailbox, lalu user agent, dan yang terakhir receiver. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirim oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirim tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengiriman email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server
yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Jenis-jenis dari mail server. Yang pertama ada SendMail. Adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kedua ada Postfix. Merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian ada Gmail. Adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Dan yang terakhir ada contoh dari mail server. Pada dasarnya, mail server bekerja dalam mode client server. Maka dari itu, ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Komponen Mail Transfer Agent atau MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pine, dan Netscape. Yang kedua, komponen Mail Delivery Agent atau MDA. Contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga, komponen Mail User Agent atau MUA. Contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan mail server dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Berikut skema jaringan yang sudah saya buat. Pertama, kita pastikan terlebih dahulu apakah jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan juga mail server. Untuk mengeceknya, kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita quit terlebih dahulu. Nah, PC 1 sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya kita ketikkan ping 43.43.43.4. Oke, PC 1 juga sudah tersambung dengan mail server. Lanjut pada PC 4. PC 4 sudah tersambung dengan DNS server. Juga sudah tersambung dengan mail server. Selanjutnya kita cek pada laptop. Langkahnya sama seperti yang tadi kita lakukan pada PC. Untuk laptop sudah tersambung dengan DNS server. Dan juga sudah tersambung dengan mail server. Kemudian yang terakhir kita cek pada smartphone.
Smartphone sudah tersambung dengan DNS server. Smartphone juga sudah tersambung dengan mail server. Untuk selanjutnya kita masuk pada DNS server. Di sini kita akan menambahkan pada name dengan nama mailku.com. Untuk type-nya record, terus untuk addressnya 43.43.43.4. Dan jangan lupa klik on pada DNS service, lalu kita klik add. Setelah itu kita cek pada PC 1, masuk pada command prompt, kita ketikkan nslookup mailku.com. Oke, sudah berhasil. Dan kita juga akan mengecek pada laptop. Sama seperti tadi, kita ketikkan nslookup mailku.com. Oke, pada laptop juga sudah berhasil. Kemudian kita akan beralih pada mail server. Klik pada email. Pada domain name kita masukkan mailku.com. Kemudian kita klik set. Untuk bagian user kita isi user 1 dan passwordnya user 1. Kemudian kita tambahkan, kita masukkan lagi user 2 dengan password user 2. Kita tambahkan lagi. User 1 akan kita gunakan untuk PC 1 dan user 2 akan kita gunakan untuk laptop. Setelah itu kita kembali lagi pada PC 1. Kemudian kita masuk pada email. Klik configure email. Pada username kita isi user 1. Dan kemudian pada email address kita isi user1@mailku.com. Kemudian incoming mail server kita isi mailku.com. Untuk ongoing mail server kita isi mailku.com. Username-nya user 1 dan passwordnya user 1. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik save. Kemudian kita beralih ke laptop. Kita masuk pada email juga. Klik pada configure email. Untuk username kita masukkan user 2, email addressnya user2@mailku.com. Untuk incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com, username user 2 dan passwordnya user 2. Kita save. Setelah itu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 menggunakan email. Klik compose. Pada bagian to kita isi user 2@mailku.com dengan subjek teks 1. Kemudian pesannya kita isi pesan dari PC 1. Kemudian kita klik send. Setelah itu kita beralih ke laptop. Kemudian masuk pada email. Kemudian kita klik pada bagian receive. Dan di sini sudah terdapat pesan dari PC 1 yang bisa kita terima. Baik, simulasi mail server telah berhasil dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.